Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahabil ikhram ya wal jalila wal ikhram. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya jugalah, dengan ridhonya jugalah kita dapat menjalankan amal dan ibadah kita, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dari Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya tidak luput daripada channel kesayangan kita dalam kupas tuntas, dalam membangkit kebenaran, menghadirkan kebenaran Allah di tengah-tengah umat. Tentunya dalam channel Buya Pasaman Timur menjadi channel kesayangan para umat Islam insyaallah. Jemaah hadirin, para sahabat dan kerabatku, insyaallah pada tayangan dan waktu yang dimuliakan Allah ini saya akan berbagi wawasan tentang makna hakikat yang terkandung dari lapisan-lapisan tulisannya nama asma Allah, yaitu alif lam lam ha, pada kodrat-kodrat yang dirahasiakan dalam 4 huruf tersebut. Tujuan tak lain tidak bukan adalah keputusan asma ini adalah al-ul husna. Kalau keputusan ini kita tidak memiliki pandangan terhadap sesuai yang dituntut oleh perbuatan ibadah, maka sia-sialah. Dan paling kita khawatirkan tulisan ini, nama ini bisa jadi Tuhan. Dikhawatirkan seperti itu. Maka diwajibkan kita mentadabur Quran dengan mengenal hijaiyah daripada huruf atau asma tersebut. Baik para jemaah, kita pelan-pelan asal menyimak bisa dengan tenang dan bisa mengamalkan dengan baik. Insya Allah pada tayangan yang telah lalu, dalam episode yang pernah kita tayangkan, bahwasan kodrat asmanya Allah menunjukkan diri, yang mana alif lam lam ha ini telah mewujudkan pada kodrat sifat keumatan Allah. Sifat umat Allah pada diri yang selama ini sudah kita kaji, yaitu berdirinya suatu juz yang kita sebut dengan ihsan diri, dari alif yang berharokat 1, lam 3, dan ha itu adalah 5. 1, 6, 5. 1 adalah ihsan, 6 adalah iman, dan 5 adalah Islam. Inilah iman, Islam, ihsan yang telah kita kaji lebih awal, sehingga kita mendapatkan diri sifat diri yang dikatakan ihsan diri. Nah, kalau sudah jadi ihsan, berarti rahasia Allah bersifat namanya sebagai diri. Inilah yang dikatakan hanya diriku yang bisa menyembahku sendiri. Itulah diri sifat. Nah, itu yang dimaksud dengan kalam, hanya diriku yang mampu menyembah diriku sendiri. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah, kita akan meningkatkan kepada tauhid ilahiyah. Nah, seperti yang kita paham, kalau tauhid ilahiyah rumus 3 akan berkata, rumus 3 akan berbicara rumus alif lam mim. Ini tauhidnya ilahiyah. Nah, kalau kemarin kita pecah 4 dari tulisan itu, tauhidnya insaniyah. Insaniyahnya sudah ada berdirinya sifat zat Allah pada tubuh sifat dan tubuh asma
dengan af'alnya. Nah, itu yang dikatakan dengan sifat keihsanan diri. Nah, tapi setelah kita pahami dari awal, untuk dasar ma'rifatullah, mengenal Allah, memang kita harus mentadabur lebih dalam lagi tentang ma'rifatul izzatullah alif, ma'rifatul sifatullah lam pertama, ma'rifatul asmaullah lam kedua, ma'rifatul af'alullah ha. Kita harus perdalam lagi. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan wujud yang sebetulnya bernama ilah dalam kalam Tuhan. Jadi jangan kita berhenti di perjalanan atau berhenti di tajalinya. Kalau berhenti di tajalinya, sifat dan zat bisa berubah jadi Tuhan. Makanya kita bertauhid ini ikuti terus perkembangannya, kajiannya. Pada akhir daripada tauhid adalah tauhidun, menjadi satu. Itulah wujud sir daripada bilahnya nanti. Nah, ini yang akan sampai kepada titik sukun yang alam lebih awal. Ya, ini alam tempat pada posisi kodrat. Tapi ikuti kajian ini terus, karena tauhid itu selalu seperti kita naik tangga, naik. Nanti dia akan terhimpun kepada salah satu wujud. Satu wujud. Nah, itu yang dikatakan pengakuan qudsi, hanya aku yang mampu mengingat diriku sendiri, hanya aku yang bisa menyembah diriku sendiri. Itu terjawab nanti setelah pada kaji wujud, pada kaji adanya satu yang tak ada bernama dan tidak ada berkodrat. Ini satu. Nah, ini. Maka sebelum itu kita harus pahami. Baik, kita lanjutkan. Dalam pengenalan ma'rifatullah, itu baru kalau kita kaji alif adalah bersifat zat bagi Allah dengan akad satu. Itu baru zat. Tapi kita paham Allah itu bukan zat. Kafir orang yang mengatakan aku adalah zat, kata Allah. Tapi kafir orang yang tidak mengakui adanya zatku. Ingat jemaah, sedikit kamu salah paham, kekafiran akan menghampirimu. Tapi sedikit kamu bisa menjaga, maka hidayah tak terhingga akan mendatangimu. Inilah kajian Tuhan. Nah, daripada itu jemaah, kita lihat alif, ya, ma'rifatul izzatullah. Nah, kita ingat dalam kaji tauhid, zat lenyap ke dalam batin. Nah, berarti alif akan berubah wujud jadi batin. Nah, pertahankan itu. Alif akan berubah jadi batin. Nah, yang kedua, lam ma'rifatul sifatullah. Sifatullah ini adalah kodrat daripada nurnya Allah. Nurullah. Nah, dan nurullah akan lenyap dalam zatullah. Berarti lam kedua akan berubah berganti posisi menjadi zat. Nah, yang ketiga, ma'rifatul asmallah. Kalau ma'rifatul asmallah berarti asma ada dalam sebutan, tapi sudah hilang asmanya, yaitu dalam bentuk wujud. Jadi kita sudah dapat tiga. Ha tidak dikaji kan ma'rifatul af'alullah, karena af'alullah nanti akan menjadi sifat bagi Allah. Tempat bersifat. Allah akan bersifat dengan af'alnya. Nah, ini tidak dibahas kajiannya karena af'al ini cuma satu. Karena tidak bisa lagi dikupas. Af'al ini hanya satu. Baik para jemaah. Berarti kita harus mengkupas tiga daripada kodrat. Alif, lam, lam. Kita ingat itu dulu. Ya, dalam tadaburnya Quran. Kita ingat hijaiyah alif, lam, lam, ha. Jadi kalau alif sudah jatuh menjadi batin, ya, dan lam sudah menjatuh kepada sifat zat, maka asma jatuh kepada sifat. Nah, sifat inilah diri yang menjadi rahim. Nah, ini diri yang menjadi rahim, sifat jasad sudah menyimpan sebuah brankas, sebuah alat yang menyimpan keberadaan dan menyembunyikan Allah. Ini dinamakan maujud. Nah, ini tidak lagi dikatakan sifat jasad.
Kenapa? Kodratnya sudah naik kepada sifat ahyan karajiah, yaitu sifat maujudnya Allah. Kalau sifat maujudnya Allah, itu yang saya bilang dalam kaji kita, kaji sifat Allah pada diri, yaitu ahyan karajiah, yang ada bayangan di dalam kaca. Tetapi lam pertama tadi, dia jatuh menjadi diri pada sifat zatnya Allah. Inilah rohani. Rohani akan mewujud sebagai hayat, hidup. Nah, sementara alif jatuh kepada zat tadi, zat lebur menjadi batin. Nah, inilah kodrat nyawa daripada diri. Akhirnya kita menemui di saat meningkatkan ma'rifat kita dalam kalimat alif lam lam, maka kita sudah menemui bahwasanya diri rahimnya Allah, diri maujudnya Allah dalam wujud rohani yang berkodratkan daripada batinnya Allah, inilah yang telah menjadi tubuh sifat bagi Allah. Jadi kalau kita sudah bisa menetapkan makrifat ke situ, berarti yang telah kita dapati wujud diri yang maujud tadi, yaitu batin, rohani, dan maujud. Maujud ahyan karajiah. Sementara yang terlihat, yang ada meliputi nyawa tadi adalah batin. Batin itu ibarat sebuah kaca. Bisa dibayangkan kaca yang tempat kita melihat bayangan ke dalam itu. Itulah yang dikatakan diri yang batin tadi. Nah, halus, bersih, bening. Ini yang dikatakan batin atau nyawa. Nah, inilah yang akan mewujud nanti menjadi rohani. Karena apa? Karena jatuh hilangnya sifat zat tadi menjadi batin. Kalau zat sudah menjadi batin, insya Allah maka kita sudah paham bahwasan ternyata saat kita tahbir itu kita telah melihat batin Allah mewujud menjadi rohani, dan rohani memberikan penampakan dinamakan diri ahyan karajiah. Sementara yang kaca itu bingkainya itu adalah nilai sebuah jasad yang tidak perlu diperhatikan. Jadi tidak ada lagi, ibarat kita menatap bayangan yang di dalam kaca, kita tidak perlu lagi menatap bingkainya. Lupakan bingkai tadi, tataplah diri ahyan karajiah yang dikatakan mawujud menjadi lam asma tadi. Itulah lam yang asma tadi. Asmanya mawujud. Tidak boleh asmaul husna, tapi asmanya mawujud. Mawujud itu melihat perwujudan Allah yang seperti kita dalam kaca, yang tidak ada akal nafsu, gairah, semangat, itu tidak ada. Itu namanya batang tubuh ahyan karajiah. Itulah yang akan menanti kedatangan, yaitu diri batin tadi. Diri batin masuk ke dalam rohani atau zatnya Allah. Di sini zat masuk ke tubuh dan batin diri irada masuk menjadi af'alnya Allah. Inilah baru ketemunya ha. Inilah gerakan dan segala sifat tadi. Diri batin atau yang sebening kaca itu tadi, di saat Allahu Akbar, dalam penyebutan Allah yang panjang tadi kalamnya, di situ kita melihat kodrat tadi. Setelah kita menyingkirkan dengan perasaan yang kita tidak suka jasad yang berakal, bernafsu dan bernajis segala ini, setelah melewati telinga, tunduklah ke hati. Allah lihat perubahan tadi, bahwasanya diri rohani ya, dan diri batin rabbani tadi, dan diri jasad hingga nur ini tidak ada lagi. Karena diri sifat nur ini adalah mawujudnya yang nyata itu. Itulah dikatakan nurullah. Itulah yang dikatakan nur Muhammad. Artinya
tidak cahaya tapi ada terlihat bagaikan sebuah cahaya dari Allah. Inilah jasad. Inilah asmanya Allah. Asma itu dilihat ada, enggak boleh dikasih nama. Itu namanya asma. Kalau ul husna sudah beda kajinya. Kita melihat asmanya Allah, ayan karajiah dalam kaca tadi. Allah, kita sudah tidak melihat ada lagi perangkat-perangkat di dalamnya. Ada lagi usus, tidak ada. Yang ada itu adalah perwujudan Allah semata. Sibarat kita dalam kaca tadi, setelah kita singkirkan kebendaan dunia yang ada dalam diri kita tadi, akal, nafsu, gairah, segala macam, kepingin ini, kepingin itu, semuanya diberangkatkan kepada alam maghrib. Makanya kalau sore maghrib itu matahari merah, itu pembakaran, hilangnya segala hadas-hadas, hilangnya itu api nerakanya hadas kita. Makanya dia merah. Jadi di saat sifat-sifat terbakar semua, maka hadirlah sebuah jasad yang tidak memiliki seperti yang telah dibuang tadi. Makanya masuklah dengan antara selamat kata Allah itu terucap, hadirlah yaitu diri yang kaca diri batin ini tadi, yang alih berubah menjadi batin tadi, masuk ke dalam zat Allah, maka dia menyatu ke dalam tubuh rahim tadi. Dia menyatu ke dalam tubuh rahim. Disinilah bahwasanya terjadilah diri sifat bagi Allah yang tidak dimiliki dan yang tidak memiliki apa yang dimiliki oleh jasad dan dunia kita selama ini yang kita buang tadi. Maka sempurnalah, mepadulah zahir dan batin Allah dalam 3 perkara. Setelah itu barulah bertingkah dia. Inilah yang dikatakan dengan af'alullah. Jadi tingkah Allah bergerak, tingkah Allah berbuat untuk menuju bilahnya di dalam kolbi yang sangat halus. Jadi yang membawa tingkah itu adalah af'al. Bertingkah sifat zat Allah tadi membawa semuanya ayan karajiah, dan ayan sabitah adalah rohani tadi, bahwasanya membawa dalam bentuk wujud kaca bersih putih dan tidak berbentuk warna atau cahaya, masuk ke dalam batin, itu menemui alam bakofilah. Bakofilah itu adalah alam nur, alam zat, alam batin. Masuk ke dalam, disitulah diri yang halus bening tadi yang mewakili semuanya, termasuk yang menghuni penampakan jasad ayan karajiah tadi, masuk ke dalam, membawa ilmu-ilmu ma'rifat rakaat perbuatan solat menjadi bahasa sampai dalam tingkat pertemuan tubuh fanafilah menjadi Allah yang bersifat batin bilah. Bertemu fanafilah dengan bilah di alam bakofilah. Bakofilah itu apa? Alam semua zat habis, semua nur lebur, yang hanya tinggal di situ kebeningan suatu diri yang tak terukir, tak terlihat dan tak terucapkan. Bertemu di dalam hukum ma'rifat yang paling terjadi dan kita saksikan dengan keindahan. Disitulah kita mengantarkan ma'rifat dari perbuatan rakaat itu dari awal sampai habis. Nah, inilah kalau keputusan takbir itu sudah meningkat dari ma'rifatul izzatullah, zat lenyap dalam batin, ma'rifatul sifatullah, maka nur lenyap ke dalam zat, ma'rifatul asma Allah, nama Allah lenyap dalam nama maujud sebuah kodrat, maka af'alullah, dialah yang bergerak, Allah yang ba'da, Allah yang aftar, bergerak menuju Tuhan yang ba'dal di dalam kekosongan alam yang seperti sukun, tidak terlihat satu apapun, tapi ada kodrat di dalam bercerita dengan dirinya sendiri. Kitalah diri yang rohani yang diambil dari ruhnya Allah,
itulah yang akan bercerita dengan keba'dalan ketunggalannya di dalam alam batin atau dinamakan sukun tadi. Seperti yang saya bilang, gelap gulita tapi ada di situ. Meskipun tak terlihat, maka kesempatanlah. Bicaralah dengan ke dalam dirimu seperti Allah bicara dengan kutsinya sendiri. Insya Allah tinggal kita mengamalkan, yaitu ma'rifat kodrat daripada perbuatan-perbuatan solat menjadi sebuah perbendaharaan, sebuah kata yang akan kita sampaikan di alam pertemuan dengan Allah, yaitu alam azalinya Allah, yaitu alam sukun, tempat pertama kali pernah dulu Allah berkehendak kepada Tuhan. Ingat, isinya para jemaah, peningkatan daripada pemahaman ma'rifatullah. Jadi kita sudah meningkatkan pemahaman ma'rifatullah. Tidak lagi kita asal menyebut zatullah. Ingat, sifat zat akan lenyap kepada batin. Nah, di sini yang lenyap tidak pernah kita ikuti. Yang tidak lenyap itulah kenapa alam bakofilah hanya menampung yang tidak lenyap. Maka yang tidak lenyap adalah sifat bagi Allah. Di sinilah perubahan zat kepada batin, perubahan daripada sifat rohani zat itu menjadi rohaninya Allah. Berarti apa yang dia ciptakan dulu, dia jadikan dari diri dia dulu. Maka di saat solat kita kembali seperti usuluddin lagi. Kita datang nurani seperti nurani lagi, kembali rohani kepada rohaninya lagi, bercerita dengan alam batin. Saat dirinya kembali kepada dia sendiri, dalam azan dia panggil untuk menghadap diri nurani dan rohaninya, maka di dalam alam batin sukun pada kosong. Setelah semuanya masuk ke dalam alam batin, maka di alam batin itu maka berceritalah wujud diri dengan si diri yang dijadikan. Inilah bertemulah aftar dengan ba'dal di situ dalam proses takbiratul ihram. Maka itulah maujudullah. Insya Allah. Baik para jemaah sekalian, belajar kita pelan-pelan mendirikan diri yang berdiri itu. Bukan diri yang didirikan. Kalau diri yang didirikan itu adalah jasad. Diri yang berdiri adalah rohani. Rohani itu ada setelah rohnya ada, aninya muncul. Apa aninya muncul? Itulah batin. Ya, setelah batin masuk hayat berbentuk rohani, rohani masuk ke dalam maujud, maka dikatakan zohir dan batin yang diberkatakan ayan kerajiah. Nilainya rupa-rupa Allah, bukan lagi nilai sebuah kodrat jasad atau seorang manusia. Itulah yang dikatakan kaji solat dalam diri, kaji diri dalam solat. Baik, insya Allah kita akan mengembangkan pengajian ini lagi sampai kita melewati masa tajali. Jangan mengambil keputusan kaji tauhid itu di tengah jalan, tapi amalkan dan amalkan dan amalkan. Bukan diberikan keputusan ma'rifat. Karena nanti kaji tauhid berakhir kepada satu. Kalau masih ada 2, 3 yang dikaji, berarti itu sesuatu jalan yang wajib ditempuh dan wajib dikenali. Bukan diputuskan perkara disitulah dia. Bukan. Teruskan. Sehingga nanti dalam pengembangan pengajian sampai ke tingkat tauhudunnya, kita akan tahu siapa sebetulnya Tuhan itu. Ingat, mengkaji Allah tentang Tuhan bagi diri harus mengkaji usuluddin. Awal diri adalah Allah. Tuhan bernama Ilah. Awaluddin ma'rifatullah. Kalau sudah dia bernama Allah, barulah bisa dikaji lewat agama. Dan harus dipertahankan antara ilah dengan Allah. Inna lillahi, 2 alif ini seperti telunjukmu. Telunjukmu tidak bersekutu. Dia 2 tapi disebut 1. Inilah tugas kita dalam Isra dan Mi'raj dalam solat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.